kepada pasangan hidup kita, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada sahabat-sahabat kita. Sangat pendek ayat kursi, tetapi ayat kursi ini dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain dikatakan a'adzamul ayah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. A'adzam ayah, ayat yang paling agung. Dalam hadis yang lain dikatakan sayyidul ayah. Ini pemimpinnya semua ayat yaitu ayat kursi. Pendek, kalau kita hafalkan, kita baca, maka kita mendapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ayat kursi merupakan salah satu Ismullahil A'zam, ya, nama Allah yang agung. Kalau memang dia dibaca, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala suratul Baqarah fiha ayah sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin wa fi syaitanun illa kharat minhu ayatul kursi rawal Hakim fil Mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, di mana Rasulullah SAW menyatakan surat Al-Baqarah di dalamnya ada satu ayat yang menjadi pemimpin semua ayat Al-Quran. Tidaklah ayat tersebut dibaca di suatu rumah dan di rumah itu ada setan, melainkan setannya akan keluar dari rumah tersebut. Ayatul kursi, yang dimaksud adalah ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Jadi kalau di rumah dibacakan ayat kursi, setannya lari. Nah, kalau kita nggak pernah baca ayat kursi di rumah kita, ya sangat kemungkinan rumah kita penuh dengan syaitan, sehingga di rumah tersebut terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Rawahun Nasa'i wa Tabrani. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tabrani, bahwasannya barang siapa selepas sholat membaca ayat kursi, selepas salam baca ayat kursi, jangan pernah tinggalkan, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kehidupan ini. Artinya apa? Begitu dia meninggal dunia langsung surga. Di kuburnya mendapatkan nikmat surga. Nanti di mahsyar mendapatkan nikmat surga. Jadi prosesnya itu begitu meninggal langsung kelihatan surga. Itu orang yang istiqomah membaca ayat kursi selepas salam dari sholat. Selepas sholat baca ayat kursi bersama zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara ayatal kursi fi dubris shalah al-maktubah kana fi dhimmatillah ila sholatil ukhra, rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Rasulullah bersabda SAW, barang siapa baca ayat kursi selepas sholat yang wajib, ya, 5 waktu, sholat 5 waktu, istiqomah, setiap habis sholat 5 waktu, setelah salam, kemudian baca ayat kursi, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminannya Allah, dalam perlindungannya Allah, ila sholatil ukhra, sampai pada sholat yang berikutnya. Jadi kalau kita habis sholat subuh, kita salam, baca ayat kursi, zikir-zikir yang istiqomah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kemudian kita baca zikir yang ada dan lanjutkan dengan ayat kursi. Intinya setiap habis salam, habis sholat baca ayat kursi, urutannya terserah kepada Anda semua. Maka kalau kita subuh baca ayat kursi habis salam, kita dijaga oleh Allah Ta'ala sampai zuhur. Kalau zuhur kita baca dijaga sampai asar. Asar kita baca dijaga sampai maghrib. Maghrib kita baca dijaga sampai isya. Isya kita baca dijaga sampai subuh. Belum lagi nanti mau tidur kita baca lagi ayat kursi. Maka seisi rumah, itu dikatakan dalam riwayat yang lain, seisi rumah kita akan dijaga. Kalau kita niatkan baca untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita, yang membantu di rumah kita, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat beberapa kemuliaan dan keutamaan ayat kursi yang tadi saya bacakan, dan kalau diuraikan semua, ada ulama yang menulis sampai 40 hadis tentang keutamaan ayat kursi, tentu akan sangat banyak yang harus saya jabarkan. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan adalah ayat kursi ini pendek, ya pendek. Yuk kita hafalkan dan kita amalkan. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, zaman
COVID dan zaman banyak bencana, banyak musibah yang tak terduga, naudzubillah min dzalik, kita memerlukan lebih banyak ya doa-doa untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Nah, ayat kursi ini pegang. Habis sholat, baca ayat kursi. Mau tidur, baca ayat kursi. Di rumah, kalau kita pengen setannya pergi semua, lebih banyak baca ayat kursi, lebih bagus. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Ikhwani rahimakumullah. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kalau mau tidur baca ayat kursi, dijaga oleh Allah Ta'ala dari syaitan sampai pagi hari. Yang kedua, ayat kursi adalah ayat yang teragung di dalam Al-Quran dan pemimpin semua ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayat kursi ini kalau dibaca ya di rumah, maka setannya akan pergi dari rumah tersebut. Yang keempat, kalau habis sholat kita istiqomah baca ayat kursi, maka kalau kita meninggal dunia, langsung masuk surganya Allah Ta'ala. Yang kelima, kalau kita baca ayat kursi sehabis sholat, maka kita dijaga oleh Allah Ta'ala hingga sholat berikutnya. Nah, ini diantara ringkasan apa yang saya sampaikan. Karena itu, yuk kita baca ayat kursi khususnya habis sholat dan mau tidur. Insya Allah kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ajarkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini hadiah yang terbaik untuk sahabat kita. Ya hadiah yang seperti ini. Hadiah yang terbaik untuk orang-orang kita cintai, untuk keluarga kita. Ya hadiah yang seperti ini. Doa, apalagi di zaman yang seperti ini, perbanyaklah doa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, mohon maaf kalau saya bicaranya tanpa jeda seakan-akan ya. Jalan terus. Insya Allah bisa dipahami. Kalau kurang paham, diulang-ulang terus. Ya, setel saja berulang-ulang sampai paham. Insya Allah berkah dan manfaat, khususnya untuk saya yang berbicara dan antum yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun berada. Jazakumullah khairan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.